Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 22 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar giat mempelajari firman-Mu, serta mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, 22 Februari 2026, mengapa Kristus menunda kedatangannya? Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. 1 Korintus 7 ayat 29. Malaikat-malaikat Allah dalam pesan mereka kepada manusia selalu menggambarkan waktu sebagai sangat singkat. Demikianlah selalu ditunjukkan kepadaku. Memang benar bahwa waktu telah berlangsung lebih lama daripada yang kita harapkan pada masa awal pekabaran ini. Juru selamat kita tidak segera datang seperti yang kita harapkan. Tetapi apakah firman Tuhan gagal? Tidak pernah. Harus diingat bahwa janji-janji maupun ancaman-ancaman Allah sama-sama bersifat bersyarat. Allah telah mempercayakan kepada umat-Nya suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di bumi. Pekabaran malaikat ketiga harus diberikan, pikiran orang percaya diarahkan kepada bait suci surgawi, tempat Kristus masuk untuk mengadakan pendamaian bagi umat-Nya. Reformasi Sabat harus dijalankan. Celah dalam hukum Allah harus dipulihkan. Pekabaran itu harus disampaikan dengan suara nyaring, supaya semua penduduk bumi menerima peringatan. Umat Allah harus menyucikan jiwa mereka melalui ketaatan kepada kebenaran dan bersiap untuk berdiri tanpa celah di hadapan-Nya pada kedatangan-Nya. Seandainya orang Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 tetap berpegang pada iman mereka dan bersama-sama mengikuti pimpinan Allah yang terbuka, menerima pekabaran malaikat ketiga, dan dengan kuasa Roh Kudus memberitakannya ke seluruh dunia, Tuhan akan bekerja dengan sangat kuat melalui usaha mereka. Pekerjaan itu akan selesai dan Kristus sudah datang untuk menerima umat-Nya kepada upah mereka. Tetapi dalam masa keraguan dan ketidakpastian setelah kekecewaan itu, banyak orang percaya Advent menyerah dalam iman mereka. Dengan demikian pekerjaan terhambat dan dunia dibiarkan dalam kegelapan. Selama 40 tahun ketidakpercayaan, keluhan dan pemberontakan menutup jalan Israel kuno masuk ke tanah Kanaan. Dosa yang sama telah menunda masuknya Israel modern ke Kanaan surgawi. Dalam kedua kasus, janji-janji Allah tidaklah salah. Ketidakpercayaan, keduniawian, kurangnya pengudusan, dan perselisihan di antara umat yang mengaku milik Tuhanlah yang telah menahan kita di dunia dosa dan kesedihan ini begitu lama. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White pernah berkata dalam manuskrip 4 tahun 1883 paragraf 45 yang berbunyi, "Aku melihat bahwa waktu bagi Yesus untuk berada di bilik Maha Suci hampir berakhir, dan waktu itu tidak akan berlangsung lebih lama lagi." Pernyataan ini dinyatakan oleh Nyonya White pada tahun 1851 atau sekitar 7 tahun setelah kekecewaan besar terjadi. Apakah benar yang Nyonya White sampaikan? Dalam manuskrip yang sama dikatakan dalam paragraf 45. Saat topik ini dipaparkan di hadapan saya, masa pelayanan Kristus tampaknya hampir selesai. Apakah saya dituduh berbohong karena waktu telah berlalu lebih lama daripada yang ditunjukkan oleh kesaksian saya? Bagaimana dengan kesaksian Kristus dan murid-muridnya? Apakah mereka tertipu? Nyonya White tidak berbohong, sebab Paulus pun berkata demikian dalam 1 Korintus 7 ayat 29 yang berbunyi, "Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat." Kemudian Roma 13 ayat 12 berkata, "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang." Bahkan Yesus sendiri berkata yang sama dalam Wahyu 1 ayat 3. "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Dan Wahyu 22 ayat 7 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Pernyataan waktunya sudah tidak lama lagi, atau waktunya telah singkat, atau hari hampir siang, atau waktunya sudah dekat, bukanlah menyatakan hari dan waktu, tetapi sebagai amaran dan peringatan agar berjaga dan berdoa. Renungan pagi hari ini menyatakan yang serupa dalam Maranatha halaman 61 paragraf 2. Malaikat-malaikat Allah dalam pesan mereka kepada manusia selalu menggambarkan waktu sebagai sangat singkat. Demikianlah selalu ditunjukkan kepadaku. Memang benar bahwa waktu telah berlangsung lebih lama daripada yang kita harapkan pada masa awal pekabaran ini. Juru selamat kita tidak segera datang seperti yang kita harapkan. Tetapi apakah firman Tuhan gagal? Tidak pernah. Harus diingat bahwa janji-janji maupun ancaman-ancaman Allah sama-sama bersifat bersyarat. Para malaikat pun selalu menggambarkan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tetapi mengapa Tuhan belum datang-datang juga? Apakah ada perpanjangan waktu? A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, halaman 46 paragraf 1 berkata, "Aku melihat bahwa waktu bagi Yesus untuk berada di bilik Maha Suci hampir berakhir, dan waktu itu tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Dan waktu luang yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk mempelajari Alkitab yang akan menghakimi kita pada hari terakhir. Masih ada yang belum kita bereskan, yaitu diri kita masing-masing. Apakah kita sudah pelajari Alkitab dengan benar? Sebab itulah yang akan menghakimi kita. Adakah waktu luang kita gunakan untuk mempelajari firman Allah? Inilah pentingnya ada perpanjangan waktu. Allah masih berikan waktu bagi kita untuk bersedia." Kemudian renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 61 paragraf 3. Allah telah mempercayakan kepada umatnya suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di bumi. Pekabaran malaikat ketiga harus diberikan. Pikiran orang percaya diarahkan kepada bait suci sorgawi, tempat Kristus masuk untuk mengadakan pendamaian bagi umatnya. Reformasi Sabat harus dijalankan. Celah dalam hukum Allah harus dipulihkan. Pekabaran itu harus disampaikan dengan suara nyaring, supaya semua penduduk bumi menerima peringatan. Umat Allah harus menyucikan jiwa mereka melalui ketaatan kepada kebenaran dan bersiap untuk berdiri tanpa celah di hadapannya pada kedatangannya. Selain mempersiapkan diri untuk hari penghakiman, kita juga punya tugas untuk kabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia, memanggil umat manusia untuk berbakti pada hari Sabat yang benar, Sabat hari Sabtu. Tentang penundaan ini, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 4, 1883, paragraf 54. "Bukanlah kehendak Allah bahwa
kedatangan Kristus harus ditunda seperti itu. Allah tidak merancang agar umatnya, Israel, mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Ia berjanji untuk memimpin mereka langsung ke tanah Kanaan dan mendirikan mereka di sana sebagai umat yang kudus, sehat, dan bahagia. Tetapi mereka yang pertama kali diberitakan Injil tidak masuk karena ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 19. Hati mereka dipenuhi dengan keluhan, pemberontakan, dan kebencian, dan ia tidak dapat memenuhi perjanjiannya dengan mereka. Inilah yang terjadi di zaman ini. Itu sebabnya ada perpanjangan waktu. Oleh sebab itu, gunakan waktu yang ada untuk selidiki firman Allah dan hidup dalam Yesus. Maka tidak hanya hidup kita diubahkan, namun kita pun menjadi saksinya kepada dunia, mengabarkan pekabaran 3 malaikat, agar manusia menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, pada hari Sabat yang benar, hari Sabtu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, agar kami sebagai umat-umat-Mu menggunakan perpanjangan waktu yang ada untuk menyelidiki akan firman-Mu, sebab kami akan dihakimi berdasarkan firman-Mu ya Bapa. Dan teristimewa memiliki akan kehadiran Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, itulah kuasa yang mengubahkan kehidupan kami menjadi serupa dengan Dia. Dan itulah kuasa untuk memampukan kami mengabarkan kebenaran kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.